Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang mulia para alim, para ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap pengurus masjid Hubbul Watan Islamic Center Mataram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, singkatnya hadirin hadirat jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian kita pada siang hari yang penuh dengan kemuliaan ini, izinkan saya mengajak kita semua untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dipastikan semua yang hadir di majelis yang mulia ini mendapatkan nikmat yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita bisa melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Sebagian dari jamaah juga sudah melakukan i'tikaf. Selesai salat zuhur kita lanjutkan dengan kajian ilmu. Semua itu kita lakukan di tempat yang sangat mulia, yaitu masjid, dan kita melakukannya di waktu yang paling utama, yaitu bulan Ramadan. Maka sempurnalah keutamaan, kemuliaan, anugerah yang kita dapatkan saat ini. Untuk itu sewajibnya kita, atau wajib hukumnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang sudah kita dapatkan sampai saat ini. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur, maka Allah akan meridai kita. Allah akan merestui kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in tashkuru yardahu lakum." Bila mana kita pandai bersyukur, maka Allah akan meridai kita. Bila mana Allah Subhanahu wa taala sudah meridai kita, maka tidak ada yang mustahil terjadi dalam kehidupan manusia. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang berat bila mana Allah sudah berkehendak, bila mana Allah sudah merestui, bila mana Allah Subhanahu wa taala sudah meridai hambanya, maka semua di bawah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan semua pengikut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk yang hadir di majelis yang mulia ini. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada siang hari ini adalah menggapai berkah. Menggapai berkahan melalui istighfar dan tahajud. Berkah kepada Allah merupakan terminologi yang hampir semua orang mengetahuinya. Bahkan dalam semua sisi kita mengucapkannya. Setiap perjumpaan, setiap pertemuan, setiap WA, SMS dan lain sebagainya, selalu kita juga mengucapkan mudah-mudahan berkah. Semoga mendapatkan keberkahan, semoga hidup kita berkah. Bahkan dalam urusan orang, kita menghadiri acara pernikahan, Bapak Ibu. Kalau kita hadir di acara-acara pernikahan, termasuk doa yang dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa itu saudari? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallah juga
Pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa berkah selalu hadir di mana-mana? Setiap kegiatan, setiap ada acara-acara, setiap ada yang kita dapatkan yang baru dan lain sebagainya, selalu kita mengatakan semoga ada berkah di situ. Berkah kalau secara kebahasaan itu Bapak Ibu adalah az-ziyadah. Selalu ada penambahan atau tambahan. Jadi sesuatu yang lebih itu namanya berkah. Bapak-bapak kalau hadir di kegiatan-kegiatan keagamaan seperti maulid misalnya, kira-kira kita pulang itu dapat berkah apa tidak? Hah? Dapat. Dan itu tidak sedikit. Semakin tinggi status sosial seseorang, atau janganlah status sosial, kalau tiang sebagai penceramah saja itu nggak sedikit Pak. Bahkan saya bisa menarik orang lain. Jadi tidak mesti dia diundang, saya tarik orang lain dapat berkah juga. Dari apa? Dari saya dapat berkah. Jadi nanti pasti panitianya bertanya, sama siapa Al-Mukarram? Oh saya bilang, kalau saya sebut 5 orang dapat berkah. Ya, itu. Jadi itulah berkah. Jadi ada kelebihan, ada tambahan yang luar biasa yang kita dapatkan. Nah, Al-Imam Al-Isfahani di dalam penjelasan beliau tentang berkah itu, beliau katakan apa? Al-barakatu ay thubutul khairil ilahi fi syai'. Jadi yang namanya keberkahan, kata beliau, adalah hadirnya kebaikan dalam segala sesuatu. Jadi apapun yang kita perbuat dalam hidup ini selalu ada kebaikan. Sehingga dalam aktivitas kita, di dalam ucapan-ucapan kita, dalam doa-doa yang kita panjatkan, selalu berkonotasi atau selalu yang disebut itu adalah keberkahan. Sehingga bila mana kita memiliki anak yang berkah, maka anak-anak yang saleh, yang salehah, yang taat, yang rajin ibadah, yang rajin mengaji, yang taat kepada kedua orang tua, itu anak berkah. Kalau kita berbicara usia yang berkah, semoga usia Anda berkah. Berarti usia kita ini benar-benar dihadirkan untuk ketaatan. Kita melakukan kebaikan, melakukan amal saleh. Rezeki kita juga dituntut, dianjurkan di dalam agama, kalau kita berdoa kepada Allah itu bukan mencari banyaknya rezeki, tetapi yang kita minta Bapak Ibu adalah keberkahan dalam rezeki. Makanya doa yang disunahkan itu adalah Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki. Ya Allah, anugerahkan kepada kami keberkahan dalam rizki pun. Yang kita minta berkah. Kenapa kita tidak minta banyak? Bukankah kalau kita banyak rezeki kita menjadi senang, kita menjadi bahagia? Belum tentu. Banyaknya rezeki bukan menjadi indikator seseorang itu merasakan kenikmatan, kebahagiaan. Dan itu kita lihat banyak orang. Ada orang yang mohon maaf, mungkin kalau kalkulasi kita, hitungan-hitungan kita ini Bapak Ibu ya, gajinya sekian ratus juta. Ini bukan ratus rupiah. Ya, Pak Haji Saleh, kita sudah mainnya jutaan ini. Kenapa? Karena ini sudah mengakhiri Ramadan. Kalau masih ratusan rupiah itu awal Ramadan. Haris, kalau sekarang ini sudah jutaan mainannya. Kenapa? Pahalanya saja sudah beda. Ya, bahkan dapat miliaran kita sebut sekarang ini. Kenapa? Ini adalah waktu-waktu yang menentukan. Bapak Ibu ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa yang kita panjatkan itu dalam konteks rezeki pun kita minta keberkahan. Ya, termasuk Bapak Ibu dalam konteks pernikahan tadi, karena masih ada kaitannya dengan berkah Bapak Ibu. Sebelum kita masuk istighfar, kenapa orang menikah juga kita harus mengucapkan barakallahu laka atau lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair? Ada yang sudah menikah belum? Ada yang, Bapak udah menikah? Yang keberapa? Oh, sekali. Biasa aja, jangan laluan. Kalau sekali biasa aja. Ya, biasa aja kalau sekali. Haji Saleh udah menikah? Berapa kali?
Sekali biasa aja. Saya pikir mau berapa kali gitu baru ya nyebutnya. Ya. Subhanallah, ibu-ibu, biar ibu-ibu lihat saya, maksud saya kan. Coba kalau enggak saya sebut menikah, ibu-ibu paling tidur. Akhirnya siapa sih yang berani ceramah ini siang-siang mengungkit-ungkit pernikahan? Kan begitu Bu ya. Jadi ibu-ibu buka tirai satu-satu. Kan begitu tujuannya. Ini saya nih Bu. Ya. Jadi berkah dalam urusan pernikahan. Barakallahu lak. Semoga keberkahan itu turun kepadamu. Maksudnya apa Bapak Ibu? Karena orang yang menikah pasti merasakan kenyamanan, kenikmatan, keberkahan, ya, pasti ada rasa senang di situ. Pasti ada kebahagiaan. Gak ada orang menikah itu tersiksa, gak ada. Ya, gak ada orang menikah itu tersiksa. Bahkan itu adalah waktu-waktu yang kita tunggu-tunggu. Kapan hari hanya? Ya kan? Sampai sekarang, apalagi kalau sekarang ini kan ada istilah, ada free wedding misalnya kan, pergi moto-moto. Kenapa? Karena memang ya diabadikan lah. Walaupun saya tidak suka dengan free wedding, bukan karena saya tidak melakukan free wedding, tetapi sebenarnya after wedding yang paling penting itu. Karena pre weddingnya saja begitu dekat sekali gitu kan, intim sekali pre weddingnya gitu kan, jadi nggak pas kira-kira begitu. Jadi after wedding gitu baru kita pas. Bapak Ibu, jadi bahagia orang menikah itu. Maka kita doakan, wahai pengantin berdua, dalam rasa suka, rasa bahagiamu, semoga selalu ada keberkahan. Pasti orang menikah itu senang, gembira, bersuka cita dan lain sebagainya. Itu makna barakallahu laka. Barulah wa baraka alaik. Artinya apa? Kami juga mendoakan yang namanya pernikahan itu tidak selamanya mengalami kenikmatan, tidak selamanya bahagia, tidak selamanya kita senang. Awal-awal senang, awal-awal gembira, tetapi begitu 4 bulan, 5 bulan, setahun berjalan, mulai aslinya ketahuan. Ya kan? Aslinya ketahuan. Kalau kemarin mohon maaf, Masya Allah, kalau sedang masih dating, masih proses, belum jadi itu ya, belum jadi, ya ngundang makan lah kira-kira, yuk dek kita makan di restoran, Masya Allah, ditanya mau minum apa, Masya Allah, kenapa? Karena masih PDKT, Pak Haji Saleh, paham nggak? Ini caranya PDKT. Jadi kalau masih PDKT, mau minum apa dek? Masya Allah, kurang sedikit dituangin deh, gitu, Masya Allah, ya dituangin. Kalau perlu deh, Masya Allah, pilih ada lagi nggak? Jajan apa lagi? Masya Allah, ya Bu ya. Itu kalau sedang baru awal-awal itu masih ditanya Bu. Awal-awal pernikahan itu barakallahu laka namanya itu. Ya. Kenapa? Masih senang-senangnya, semangat-semangatnya, gembira-gembiranya. Tapi begitu setahun 2 tahun, mulai guncangan terjadi, ombaknya mulai deras, tinggi dan lain sebagainya. Mulai saat itu, mau minum apa deh? Ada gitu? Sudah enggak lagi, Pak betang kai, tidak julum di tahun masih hulu. Mulai sudah kata-kata itu turun. Ya. Tidak berani nanya lagi mau makan apa, ya, sudah nggak mungkin nanya mau makan apa. Itu sudah nggak ada lagi keluar pertanyaannya. Boro-boro mau ditumpahin air, siramai aja ini. Ini ternyata Bapak Ibu, proses hidup ini mengalami pasang surut. Maka di saat ada masalah-masalah yang ketar-ketir seperti tadi, guncangannya yang keras tadi, disitulah peran wa baraka alaik. Dalam guncangan yang kuat itu, dalam masalah yang banyak tadi, saya berharap semoga keberkahan itu hadir. Jadi dalam suka maupun duka kita minta keberkahan. Ada konflik dalam keluarga, tetapi kalau kita imbangi dengan kita imbanginya dengan kebaikan-kebaikan, dengan keberkahan-keberkahan, maka insya Allah
konflik itu tidak berlanjut, bahkan mungkin tidak akan menjadi masalah yang berlarut-larut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, karena itu hidup ini pasang surut itu pasti terjadi. Maka kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dalam kehidupan, dalam rumah tangga, dalam ibadah dan lain sebagainya, ini ada kaitannya dengan tema kita hari ini. PDKT-nya adalah banyak-banyak istighfar. Kalau kita bermasalah dalam urusan rumah tangga, urusan rizki, urusan anak-anak, urusan rumah tangga, urusan dengan tetangga, maka salah satu pendekatan yang harus kita hadirkan adalah banyak istighfar. Ya. Apa arti istighfar? Istighfar itu kan talabul maghfirah. Kita minta supaya diampunkan. Ya. Jadi yang mengampunkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta kepada Allah. Selamanya kita akan menjadi orang yang berkah. Berkah itu artinya kebaikan selalu hadir. Ingat, berkah itu kebaikan. Selamanya kita akan merasakan keberkahan bila mana kita pendekatannya melalui istighfar, termasuk dengan kalimah-kalimah yang lain. Jadi salah satu pendekatan dalam hidup ini Bapak Ibu adalah banyak-banyak beristighfar. Apa sighah istighfarnya Bapak Ibu? Sighah atau ucapan yang paling pendek itu adalah astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya, boleh juga ditambah dengan astaghfirullahal ali al azim. Ya, astaghfirullahal ali al azim, astaghfirullahal azim. Atau kalau mau yang lebih panjang lagi adalah sayyidul istighfar. Ada yang disebut dengan sayyidul istighfar. Tadi adalah istighfar yang pendek atau yang praktis, itu astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahal azim. Atau sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar itu apa Bapak Ibu? Ini menjadi amalan-amalan yang sangat dianjurkan sekali apabila kita mengawali hari atau mengakhiri hari. Artinya alangkah mulianya, baiknya, atau seseorang itu akan merasakan keberkahan dari Allah selama dia mengamalkannya pagi dan petang. Makanya ada disebut dengan zikir sabah dan zikir masa, zikir pagi dan petang. Nah, kita umat Islam ini, mohon maaf Bapak Ibu, istighfar itu adalah bagian daripada zikir. Karena ujungnya itu adalah atau gerbong besarnya itu disebut dengan zikrullah. Zikrullah itu adalah mengingat Allah. Mengingat Allah itu bisa dengan lisan, ya, dengan ucapan, maksudnya bisa dengan hati, bisa dengan perbuatan. Nah, dengan ucapan itu adalah kalimat-kalimat thayyibah. Di antaranya adalah istighfar. Ya, ada misalnya hauqalah la haula wala quwata illa billah, ada tasbih subhanallah, ada hamdalah alhamdulillah. Jadi tepat kiranya tema ini menyebut mencari berkah melalui istighfar dan tahajud. Istighfar ini melalui ucapan, tahajud ini melalui perbuatan. Kira-kira begitu titik temunya, ya. Jadi ada yang disebut dengan zikrullah bil lisan, wa zikrullah bil qalb, wa zikrullahi bil alkan awil jawari. Mengingat Allah dengan lisan, mengingat Allah dengan hati, dan mengingat Allah dengan perbuatan. Kenapa kita harus mengingat Allah? Karena ini adalah cara kita untuk menghubungkan diri dengan Allah. Karena itu mengingat Allah itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, kapan dan dimanapun kita, kecuali di tempat-tempat yang memang sudah ditentukan tidak boleh menyebut Allah di situ, seperti toilet, ya, tempat-tempat yang di situ kotor. Maka prinsipnya kita harus memperbanyak mengingat Allah Bapak Ibu. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, dalam surat Al-Ahzab. Ya hai orang-orang yang beriman, hendaklah engkau mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Berarti sebanyak-banyaknya ini tidak terbatas oleh bilangan, tidak dibatasi oleh ruang. Kapan dimanapun kita harus banyak-banyak istighfar. Nah, kita fokus tentang istighfar saja. Nah, kenapa kita harus beristighfar? Bapak Ibu, istighfar itu berarti kita mengakui diri kita sebagai hamba Allah yang dhaif, yang lemah. Tandanya hamba Allah yang lemah itu Bapak Ibu adalah tidak bisa lepas dari dosa dan kesalahan.
Tidak ada di antara kita yang benar-benar bersih dari noda, dari dosa, dari salah, dari khilaf. Itu tidak mungkin. Kenapa? Karena memang manusia itu diciptakan dengan banyak masalah-masalah yang disebutkan tadi. Kullu bani adama khata'un. Setiap anak Adam itu pasti bersalah, pasti ada kekeliruan. Maka salah satu cara kita untuk bisa terbebas dari dosa dan kesalahan kita adalah bertaubat dan beristighfar. Taubat itu artinya kembali kepada Allah, sementara istighfar itu adalah memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas apa? Segala dosa dan kesalahan kita. Kalau kita kembali kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, beliau adalah teladan kita. Beliau manusia pilihan Allah. Beliau manusia yang paling istimewa. Bahkan beliau diberikan predikat Sayyidul Khalaiqi wal Bashar, penghulunya makhluk Allah, penghulunya para manusia. Menyebut manusia, di situ ada nabi, ada rasul, berarti termasuk penghulunya para nabi dan rasul. Beliau yang mulia seperti itu saja tidak pernah luput dari istighfar, tidak pernah lepas dari istighfar. Dalam riwayat disebutkan kana sallallahu alaihi wasallam yastaghfirullah wa yatubu ilaih fil yaumi 70 marratan wa fi riwayatin 100 marrah. Baginda Nabi saja, Bapak Ibu, manusia yang sudah dijamin statusnya sebagai penghuni surga, manusia paling mulia, tidak pernah lepas dari istighfar dan bertaubat. Taubat beliau itu sehari dan istighfar beliau itu 70 kali sampai 100 kali sehari. Ya, ini sekelas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau saja tidak pernah lepas dari bertaubat, dari pertaubatan, dari istighfar, bagaimana dengan kita yang setiap saat 24 jam pasti ada saja salah dan keliru kita? Maka disinilah pentingnya, Bapak Ibu, istighfar itu diucapkan sebagai ikrar, sebagai deklarasi kepada Allah terhadap kesalahan-kesalahan yang sudah kita buat. Karena tidak ada di antara kita yang lepas dari salah. Yang kedua, Bapak Ibu, kita akan selamat dari ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kita akan diselamatkan oleh Allah dari bencana-bencana yang bisa saja datang setiap waktu, setiap saat. Tetapi subhanallah, bila mana kita memperbanyak istighfar, maka itu akan menjadi jalan untuk kita dijauhkan dari azab-azabnya. Inilah jalan untuk kita dijauhkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam surat Al-Isra, ya, di situ ditegaskan wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidak mungkin Allah menghadirkan azab, Allah tidak mungkin menurunkan siksa kepada hambanya selama hamba itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka istighfar itu, Bapak Ibu, selain sebagai pengakuan, deklarasi kita akan keagungan Allah dan kemahadhaifan, kemahalemahan kita, juga itu akan menjadi proteksi kita, penyelamat kita yang akan memelihara kita dari siksa-siksa Allah Subhanahu wa taala yang bisa saja datang kapan saja bila mana Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Jadi ini akan menjadi jalan untuk menjauhkan kita dari siksa-siksa Allah atau azab-azab Allah. Sehingga kalau kita ingin keselamatan, Bapak Ibu, perbanyaklah kita beristighfar. Bahkan istighfar ini, Bapak Ibu, bukan hanya sekedar pengakuan biasa, bukan hanya sekedar untuk keselamatan, tetapi kalau ada orang yang menginginkan kebahagiaan, orang bahagia itu ditandai dengan rezeki yang berkah tadi, ya tentu cukup dan juga banyak, berlimpah ruah, dan juga dia akan dikaruniakan anak-anak yang saleh, anak-anak yang baik. Itu justru kalau kita menginginkannya, Bapak Ibu, pendekatannya juga melalui istighfar. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh
Ayat 10 itu memberikan penegasan. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midraran wa yumdidkum bi ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Subhanallah, ayat ini Bapak Ibu harus menjadi motivasi bagi kita, harus menjadi inspirasi buat seluruh manusia, apalagi kita orang yang beriman. Jangan sampai, mohon maaf, ini diambil oleh orang lain, justru diamalkan oleh orang lain nanti ini. Ya, kenapa? Karena ini justru memberikan rahasia-rahasia yang luar biasa. Apa kata Allah SWT? Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Perbanyaklah kalian beristighfar. Makanya nggak disebut berapa bilangannya, berapa jumlahnya, tetapi penyebutan Ghaffara, ya, pengulangan dalam bahasa Arab itu bisa menunjukkan istighfarlah kamu dengan istighfar yang benar-benar istighfar. Itu satu. Atau istighfarlah kamu sebanyak-banyaknya juga bisa. Artinya Ghaffarain. Atau istighfar kamu dengan setulusnya. Jadi tidak terikat oleh jumlah, oleh ruang, tetapi kita diperintahkan perbanyaklah Anda beristighfar. Bapak Ibu, pertanyaannya, apa hadiahnya kalau kita memperbanyak istighfar? Apa yang Allah akan jaminkan kepada kita kalau kita mau beristighfar? Satu, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan mengirimkan dari langit hujan yang bagus, hujan yang turun, yang bisa memberikan kebaikan, yang bisa menyuburkan tanah, yang bisa memberikan kehidupan yang baik. Masya Allah. Jadi kalau istighfar itu kita hadirkan Bapak Ibu, hujan itu turun, tetapi hujan itu adalah hujan berkah, hujan yang membawa kebaikan, hujan yang menghadirkan kemaslahatan. Jadi kalau selama ini, mohon maaf, kenapa ada hujan yang terus menerus tetapi kita lihat banjir? Bapak Ibu, apakah itu ada korelasinya dengan istighfar? Satu, bisa saja kurangnya istighfar sehingga Allah juga menurunkan hujan yang lebat, kemudian tidak diimbangi dengan perbaikan-perbaikan trotoar dan lain sebagainya, atau fasilitas-fasilitas yang lain. Yang kedua, bisa saja karena itu adalah peringatan atas ulah manusia tadi. Padahal hujannya tidak besar-besar sekali. Kalau saya bayangkan hujan azab itu Bapak Ibu, ya, gimana bentuknya hujan azab? Hujannya itu seperti hujan di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma' qala la 'asimal yawm. Kaumnya Nabi Nuh itu diturunkan hujan Bapak Ibu. Ngeyel juga dia. Ini namanya azab. Turun hujan, kembali beriman kamu kepada Allah. Ini hujan sedang deras-derasnya. Oh enggak, saya akan naik ke atas gunung katanya. Untuk menyelamatkan, saya mau naik ke atas gunung. Subhanallah, air yang naik ke atas gunung. Kita sudah melihatnya di sini, air naik ke atas gunung. Kan belum ya kan? Baru ke lantai 2 saja kan? Tapi bukan gunung itu. Jadi kalau bayangan kita gunung itu berarti memang ya penyerapan airnya bagus ya. Karena memang tidak, kalau kita sekarang ini menjadi air menggunung, bukan air gunung, ya, tetapi air menggunung. Kenapa? Karena pola perumahan pemukiman kita sudah padat, tidak diimbangi yang bagus dengan trotoar yang bagus atau jalan air yang bagus, ya. Kemudian mohon maaf,
pembabatan hutan yang terlalu liar dan lain sebagainya, sehingga itu menjadi cobaan atau ini menjadi peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi istighfar itu akan menghadirkan hujan, dan hujan yang turun pun itu adalah hujan keselamatan, hujan kebahagiaan, hujan yang akan menumbuh kembangkan tumbuh-tumbuhan, pepohonan, dan akan menyelamatkan hewan-hewan yang dimiliki oleh manusia. Ini yang pertama Bapak Ibu. Fadilah istighfar itu adalah yursilis samaa alaikum midrara. Yang kedua apa? Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Siapapun yang istighfar, kata Allah Subhanahu wa taala, siapa dia? Sini, kata Allah. Kalau rezekinya sulit, saya akan bukakan pintu rezeki. Kalau dia anaknya, mohon maaf, tidak dapat anak, saya akan kasih dia anak. Kalau anaknya bermasalah, kalau tadi belum dapat anak, saya kasih anak. Kalau anaknya bermasalah, sini, istighfar kata kuncinya. Coba saya mau tanya, ada yang bermasalah anaknya di sini? Narkoba, tidak mau patuh, tidak mau taat, nggak mau sholat dan sebagainya. Ada? Berarti hebat, nggak ada. Paling tidak nggak ada yang ngaku kali, atau nggak ada yang hadir. Bapak Ibu, saya mau kasih resepnya. Jadi kalau ada di antara kita yang mohon maaf punya keluhan-keluhan, masalah-masalah kaitannya dengan anak, keluarga, tidak punya anak sekalipun, nih Bu ya, dengarkan. Kalau ada di antara keluarga kita, anak-anak kita yang sudah menikah lama belum punya keturunan, maka salah satu caranya adalah perbanyaklah istighfar. Ini rahasianya. Makanya dulu banyak di antara saudara-saudara yang datang, waktu itu masih hidup, al-maghfurlah ayahanda Tuan Guru Sofwan. Kalau ada di antara jamaah yang minta, maka beliau hanya bilang banyak-banyak istighfar. Ada yang minta kaya, disuruh istighfar. Ada yang mau punya anak, disuruh istighfar. Ada yang mau anaknya soleh, solehah, rajin di pondok, suruh istighfar. Berapa Tuan Guru? Semalam 3.000 kata beliau. Jadi waktu minta sih senang dia, begitu disebutkan 3.000 mundur dia. Ya, jadi kalau mau, insya Allah dimudahkan rezekinya, anak-anak menjadi saleh, salehah, dan mohon maaf, khusus yang belum punya keturunan. Ini adalah resepnya. Kenapa? Karena Allah yang berfirman, kalau Anda beristighfar, yumdidkum, Allah akan memberikan kepadamu bi amwalin, harta benda, wa banin, anak. Berarti yang belum dapat anak akan dikasih keturunan, yang sudah dapat keturunan pun akan diberikan anak-anak yang saleh, yang salehah. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannat. Luar biasa Bapak Ibu. Istighfar itu bukan hanya terhenti di dunia, tetapi di akhirat bagi mereka yang beristighfar, apa yang dia peroleh? Wa yaj'al lakum jannat. Saya buatkan untuk Anda yang beristighfar surga. Jadi sudah ada surganya, tetapi khusus untuk mereka yang istighfar itu akan dibuatkan lagi. Masya Allah. Ya. Jadi wa yaj'al lakum, yaj'al itu kan artinya meng-create, membuat. Surga sudah ada. Makanya kan sering, barang siapa yang mau dibuatkan istana oleh Allah dalam surganya Allah, hendaklah dia bangun masjid misalnya, atau hendaklah dia menjalin silaturahim, macam-macam. Berarti ini orang yang istighfar dibuatkan istana khusus lagi. Dan di situ apa? Anhara. Subhanallah, ini bayangan saya saja sih ini ya. Wa yaj'al lakum anhara. Mungkin ada di antara tipe-tipe surga itu mungkin macam-macam. Kan sudah ada itu, ada Jannatul Adan, ya, Jannatul Naim, Jannatul Firdaus. Yang paling tinggi itu Firdaus. Memang semua surga juga sudah disiapkan segalanya, tetapi ini lebih spesifik lagi karena orang rajin istighfar, istananya lebih spesifik. Ibaratnya kalau kita itu request sama providernya, request sama developer, saya mau dibuatkan yang lebih khusus lagi. Yang ini lagi ada kolam renangnya. Nah, ini ada kolam renang khusus. Wa yaj'al lakum anhara. Berarti ada kolam renang khusus.
Luar biasa. Kira-kira mau kolam renang? Saya yakin bapak-bapak nggak punya kolam renang di rumah. Kolam ikan mungkin. Kalaupun nggak ada kolam ikan dibuat pakai kemek, nah itu juga kolam ikan. Ya, tetapi kalau kita istighfar, jaminannya Allah akan membuat itu. Inilah cara meraih keberkahan dengan ucapan. Yang kedua, Bapak Ibu, supaya ada waktu nanti ada diskusi sedikit, cara meraih keberkahan, kemuliaan atau kebaikan dalam hidup itu adalah melalui perbuatan. Apa itu? Salat tahajud. Qiyamul lail apa salat tahajud? Ya, ada perbedaan antara qiyamul lail dengan tahajud, Bapak Ibu. Kalau qiyamul lail itu adalah semua aktivitas yang dilakukan malam hari. Ya, itu namanya qiyamul lail, menghidupkan malam. Jadi kalau kita saat ini tarawih, itu juga qiyamul lail. Witirnya qiyamul lail, sunat-sunat mutlaqah qiyamul lail, baca Quran itu juga qiyamul lail. Tetapi kalau kita berbicara tahajud, itu lebih spesifik. Tahajud itu adalah sholat malam yang dilakukan setelah kita istirahat terlebih dahulu. Jadi harus diiringi dengan tidur terlebih dahulu. Ya, setelah tidur bangun, maka kita sholat. Nah, disinilah rahasia-rahasia Allah akan dihadirkan. Makanya disebutkan di dalam awal surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Ini kita terhenti, inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Kalau Anda mau mendapatkan rahasia yang tidak ada orang bisa meraih itu, atau tidak ada orang yang bisa memberikan itu, Bapak Ibu, dan itu hanya Allah yang memberikan rahasia. Rahasia ini hanya milik Allah, dan kita tidak bisa menjelaskan bentuknya apa rahasia, karena itu namanya rahasia. Kalau bisa dijelaskan berarti bukan rahasia. Allah katakan apa? Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Rahasia yang saya akan berikan. Makanya kenapa disebutkan para wali-wali Allah, orang-orang yang saleh, da'bus salihin, ya, menjadi ciri khas orang-orang saleh, orang-orang wali itu adalah senantiasa dia bangun malam untuk melakukan tahajud. Jadi dia ketuk pintu Allah Subhanahu wa taala untuk dia menghadirkan tahajudnya. Maka rahasia Allah terbuka, tirai-tirai yang menutupi kehidupan seseorang itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Isra ayat 79 Allah Subhanahu wa taala tegaskan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau kita ingin posisi yang mulia dalam hidup kita, ingin mendapatkan tempat priority, Bapak Ibu pernah mendengar prioritas? Nasabah, ada nasabah prioritas, penumpang prioritas, rumah sakit pun ada pasien prioritas. Kalau Bapak Ibu nggak pernah sakit atau nggak pernah berinteraksi di rumah sakit, nggak tahu Ibu namanya pasien prioritas itu. Saya pernah. Jadi waktu anak saya itu yang ini hadir sekarang ini bermasalah kakinya, baru saya tahu namanya pasien prioritas. Datang ambulan, siapa ini? Bapak ini, iya. Loh kenapa Pak? Dok, pasien prioritas. Oh keren. Walaupun prioritas tapi sakit, enggak perlu, enggak enak ya. Tapi maksud saya apa? Cepat sekali prosesnya. Ya, itu namanya prioritas. Bapak Ibu kalau nasabah prioritas, tahu dia punya tempat khusus yang menservisnya orang khusus. Prioritas semua, Masya Allah. Tapi Pak Haji Saleh, untuk menjadi nasabah prioritas, Bapak harus bawa 500 juta.
ke atas. Kalau 50.000 ngantri toh 50 juta masih ngantri itu. Namanya prioritas ya. Jadi skala prioritas itu namanya hidup ini ternyata Allah yang memprioritaskan itu. Saya mau prioritaskan Anda, kata Allah, ada syaratnya. Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Saya punya prioritas yang kamu dapatkan. Apa itu? Banyak prioritas saya, kata Allah. Tapi syaratnya adalah Anda jemput prioritas itu. Apa? Di antara salah satu caranya tahajud. Ya. Maka tepatlah kiranya Bapak Ibu, saat ini momentum kita, momen yang terbaik. Ini adalah 10 hari terakhir. Saya selalu menyampaikan begini Bapak Ibu. 10 hari terakhir ini ibaratnya proses MotoGP. Tahu MotoGP? MotoGP itu Quartararo, Marquez. Itu harus menyelesaikan 29 lap. Lap itu putaran itu. Ibaratnya kalau kita tarawih ini harus 29 malam ini harus diselesaikan. Kira-kira Marquez yang memang disebut di mana-mana namanya ini kandidat juara, pasti dia juara. Kenapa? Pengalamannya. Wih, tikungan pertama dia yang pertama, kedua, ketiga dia yang memimpin. Tikungan 10 dia keluar dari arena, jatuh dia. Kira-kira bisa pemenang nggak dia? Bisa menang? Oh, disalib dia. Itulah ibaratnya Bapak Ibu, 10 hari terakhir ini ibaratnya adalah lap-lap yang menentukan ini, putaran-putaran yang menentukan. Sehingga kalau kita konsisten, istiqomah kita, walaupun kita yang sering cari selamat sajalah. Kan ini sekarang motifnya untuk juara itu satu, bisa sampai ke situ pertama, atau bisa selamat. Kalau mau kita kejar yang nomor 1, jangan-jangan nggak selamat kita, kan begitu? Cari yang selamat. Gimana? Yang selamat itu, yang kejar itu, yang sekali duduk 30 juz itu. Ya kan? Wah, kita kayaknya berat itu. Ya sudah, nggak apa-apa, sekali duduk 5 lembar nggak apa-apa. Penting selamat. Konsisten, gitulah kira-kira kan? Nah, yang penting sampai lap terakhir Bapak Ibu, ya. Jadi jangan semangatnya di awal-awal saja. Ada jamaah yang mohon maaf, sejadahnya lebih dahulu datang ketimbang orangnya. Di awal-awal sholat tarawih itu dia kapling, selesai berbuka tuh taruh bimlai dah jodoh lampa-lampa nih kan, pokoknya udah kapling. Tidak ada yang mengambil sab dia, ya kan? Karena itu banyak sekali takmir-takmir yang di awal-awal mengumumkan, jamaah tahun depan kita perlebar ini masjid, insya Allah tahun depan kaplingan ini kita ambil semua. Kenapa? Nggak cukup, karena tadi yang ngapling-ngapling itu sudah banyak, sejadahnya duluan. 10 hari terakhir sudah nggak ada kaplingannya lagi. Kira-kira dia pemenang apa? Ini termasuk yang jatuh tadi, Marquez tadi. Ini Marquez dia, nama besar saja yang dia punya, tapi dia nggak sampai terakhir. Ini ibaratnya Bapak Ibu. Maka subhanallah, konsistensi. Ingat di dalam surat Al-Hadid, ya, kalau nggak salah itu Al-Hadid 16. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Orang-orang yang beriman, apa belum datang waktunya Anda ini untuk sadar-sadar? Kira-kira begitu. Enggak bangun-bangun Anda, enggak ingat-ingat. Ini sudah waktunya Anda untuk menjadi orang baik. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulub. Belum juga tiba kiranya wahai orang yang beriman, waktu Anda untuk mengingat Allah, yang benar-benar mengingat Allah, dan Anda harus taat kepada apa yang diturunkan oleh Allah SWT. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablikum fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum. Jangan seperti orang-orang sebelum kamu, orang-orang ahlul kitab yang diberikan usia yang panjang sekali, tetapi dia terlena, maka hatinya pun menjadi mengeras. Jadi dia tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, maka tahajud ini adalah satu cara media kita untuk mendapatkan skala prioritas. Jadi mudah-mudahan dengan penegasan ini kita benar-benar menggapai keberkahan melalui pendekatan zikrullah atau pendekatan mengingat Allah dengan lisan kita, dan juga dengan perbuatan-perbuatan yang baik seperti tahajud, qiyamul lail dan lain sebagainya. Saya pikir demikian.
supaya nanti ada waktu 15 menit ya, bangun untuk bisa bertanya ya. Jadi jangan sampai tidur lelap. Insya Allah setelah jam 2 bisa lanjut tidurnya. Saya pikir demikian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada yang kurang pas, kurang berkenan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, luar biasa materi kita menggapai berkah Ramadan dengan istighfar dan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup berkah. Mungkin bisa kita simpulkan orang yang hidupnya berkah adalah hidupnya selalu aman, tenang, nyaman, bahagia, dan selalu berbuat baik. Tetapi saya yakin tidak semua orang hidupnya berkah. Kadang-kadang ada orang yang hidupnya serba kekurangan, sering sakit, ya serba banyak penderitaan. Nah, tetapi sering juga kita dengar bahwa orang kita sakit karena kita disayang oleh Allah. Nah, apakah orang-orang seperti ini bagaimana? Apakah bisa dikategorikan hidupnya berkah atau bagaimana? Mohon pencerahan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hanya terkait dengan amalan yang 3000 istighfar. Pertanyaannya, apakah yang diamalkan ini bisa yang pendek atau harus yang panjang? Yang kedua, tempat untuk amalan ini apakah bisa di rumah? Dan yang ketiga, bagaimana cara menghitung sampai 3000 itu dulu? Hitung ini aslinya 33. Bagaimana bisa menghitung sampai 3000? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena materi berasal dari satu narasumber, kemudian pertanyaan kami juga saling terkait. Tentu semua orang ingin hidup yang disampaikan oleh Bapak yang pertama bertanya, itulah gambarannya. Ada yang aturan dari sejak nikah itu kan didoakan supaya mendapatkan kemudahan dalam hidupnya. Rezeki dan seterusnya, putra putri yang soleh dan seterusnya. Nah, kemudian terlahirlah anak dari dua mempelai yang tadi. Seterusnya dia berikan nama yang terbaik supaya menjadi anak yang soleh. Namun dalam perjalanan ternyata berbeda-beda. Dengan nama yang baik, upaya yang sudah maksimal, cepat berkembang dan sebagainya. Ternyata juga apa yang diharapkan belum tercapai. Nah, pertanyaannya, apakah dengan segala ikhtiar yang telah dilakukan oleh orang tua menghendaki agar anaknya bisa menjadi katakanlah standar yang terbaik, itu niatnya itu walaupun kemudian anak yang ternyata tidak sampai itu sudah bisa diterima oleh Allah. Ya, cukup dulu ya. Nanti mudah-mudahan ada waktu ya. Setaris ya, cukup ya. Terima kasih. Walaupun ada yang berkaitan juga tadi, alhamdulillah. Pertama terkait dengan bagaimana menghitung dulu ya, ini yang mudah karena nanti itu ada sama. Di mana kita harus bertasbih, beristighfar. Yang ideal itu adalah saat kita bangun malam. Karena ini ada kaitannya. Makanya disebut qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Jadi yang akan didapatkan itu adalah kami akan anugerahkan kepada kalian perkataan yang berat. Bagi kita berat, tetapi yang dimaksud adalah rahasia yang benar-benar hanya Allah yang mengetahuinya.
Jadi kita melakukannya di malam hari, idealnya seperti itu, walaupun karena ini zikir sebenarnya ibadah yang paling mudah, karena bisa dilakukan kapan dan dimanapun, siang hari bisa, ya, sambil bekerja juga bisa, beraktivitas juga bisa, itu namanya zikir. Tetapi ada yang lebih fokus lagi. Kalau istighfar itu kan tadi pengakuan diri kita kepada Allah tentang kekuatan Allah, kemahakuasaan Allah, dan pengakuan diri kita yang maha lemah. Dan ini harus ditunjukkan dalam suasana yang agak lebih serius. Mohon maaf. Beda halnya sambil jalan astagfirullah, kan agak biasa. Mungkin kalau itu subhanallah, cocok dia itu. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Tapi kalau istighfar ini pengakuan seseorang. Dia mau mengaku dirinya sebagai manusia yang lemah, yang banyak salah, dan dia minta kepada Allah supaya mendapatkan ampunan. Maka tentu yang lebih serius tempatnya yaitu selesai kita sholat malam, ya, baru kita mengucapkan istighfar itu kan. Yang kedua, tentu itu adalah batasan sebenarnya, ya, gambaran yang menunjukkan banyaknya. Karena kita ini dalam ibadah ini tidak bisa banyak-banyak, Bapak Ibu. Ya, makanya Allah SWT misalnya untuk menunjukkan banyak itu, cukup Allah mengatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Allah hanya menyebut 1000. Bagi kita kan kalau 1000 rupiah kan kecil, ya kan? Kecuali 1000 dinar Kuwait, kan begitu. Tetapi kenapa Allah hanya menyebut 1000? 1000 itu adalah menunjukkan bilangan yang besar dibanding 1 rupiah dan lain sebagainya. Jadi ibaratnya itu 1000. 1000 itu adalah jumlah yang banyak, ya, jumlahnya, ya. Karena kalau yang biasa itu kan bisa dihitung dengan jari jemari, 10 itu biasa itu. Tapi kalau sudah ribuan itu menunjukkan apa namanya hitungan yang besar atau hitungan yang banyak. Nah, itu apalagi kalau dihadapkan lagi dengan 1000 bulan, kan begitu? Berarti itu kan semakin banyak. Maka hal yang sama dengan zikir atau istighfar tadi. Bilangan itu menunjukkan saking banyaknya. Jadi kalau bisa kita lebih daripada itu. Jangan terbatas hanya 3000-an. Kalau bisa 5000, 7000, 10000 itu. Jadi ribuan itu menunjukkan bilangan yang banyak. Bagaimana cara kita tahu? Ya, sekarang ini jauh lebih mudah untuk mengingat Allah itu. Ada yang, mohon maaf, sekarang ada yang connect dengan ini juga. Ada yang connect. Saya kemarin kalau itu harga sereal dia. Contohnya bagus. Ini seperti ini. Ini contoh saja tapi nggak bisa connect dia ke HP. Jadi ada yang connect itu install, ya. Jadi itu masya Allah. Jadi kita ngucapin aja yang dihitung. Jadi nggak lagi. Kalau itu kan manual. Pas dia habis baterainya mati dia. Tapi kalau ini subhanallah, dia rekam sendiri. Dari cincin dia langsung connect. Ya itu memang semakin mahal ya. Semakin canggih ya semakin mahal. Jadi banyak. Termasuk di tasbih kita ini kan. Kalau tasbih kita kan sekali 100. 10 kali sudah 1000. Kan begitu. 30 kali berarti sudah 3000. Kira-kira begitu. Jadi mudah aja. Ya nggak ada mas. Yang penting sebenarnya itu bilangan tidak prinsip. Yang penting itu adalah zikron katsira, sebanyak-banyaknya. Kira-kira begitu. Nah, tadi kaitannya Kanda berdua itu juga memiliki pertanyaan yang hampir mirip. Ada orang yang mohon maaf, idealnya berkah, kan begitu? Berkah itu identik dengan banyak. Sebenarnya berkah itu Kanda tidak harus beridentik dengan banyak. Sedikit kalau berkah itu juga masya Allah. Sedikit berkah itu beda dengan banyak tidak berkah. Makanya pesan baginda Nabi SAW kepada Sa'labah waktu itu, waktu dia minta supaya dapat rezeki yang banyak berlimpah ruah, beliau hanya bilang apa? Qalilun tuaddi syukrahu khairun min katsirin la tutiquhu. Sa'labah, rezekimu yang sedikit tapi kamu bisa mensyukurinya, maka disitulah keberkahan itu. Jauh lebih nikmat, jauh lebih tenang ketimbang kamu nanti punya rezeki yang banyak tetapi kamu tidak pandai mensyukurinya. Kamu justru lupa diri, sibuk dengan rezekimu,
Itu yang dikhawatirkan. Maka yang terjadi kemudian adalah Sa'labah itu menjadi orang yang ingkar kepada Allah. Karena sudah diberikan rezeki, ternyata dia lupa. Ini yang disebut dengan rezeki yang tidak berkah. Jadi rezeki yang berkah itu bisa saja sedikit itu berkah, banyak juga bisa berkah. Ya, ibarat kata, ini mohon maaf, saya kemarin dapat ilmunya ini dari Pak Farid Amir ini. Saya kemarin bersama dengan beliau lama sekali, dari selesai sholat jenazah sampai pemakaman, diskusi dengan termasuk Pak Bupati Lombok Barat. Kan beliau ini dua-duanya banyak amalnya di mana-mana ini. Pak Farid apalagi masjid di mana-mana, pondok pesantren saja kami dapat 80 hektar dikasih di Bayan ini. Beliau bilang apa? Kalau kita ini pasti masuk neraka ini. Kata beliau, kalau kita ini begitu keluar tiketnya neraka, tetapi karena kita banyak yang tarik-tarik gak jadi masuk neraka. Maksudnya banyak amal-amal dia kepada pesantren itu, kepada tuan guru ini ditarik-tarik. Oh enggak, ini teman saya dulu pernah, akhirnya gak jadi masuk neraka. Tapi tiket awalnya neraka itu, mau jalan ke neraka ditarik karena banyak sedekahnya gak jadi. Ini kan dulu kami dikasih masjid, dikasih ini, nah akhirnya gak jadi masuk, ya kan? Mana mau masuk neraka lebih terakhir, mau masuk surga terakhir atau masuk neraka pertama? Nggak ada kan? Nggak ada yang mau. Kalau beliau itu sudah dipolis neraka, kata beliau, tapi karena banyak sedekahnya, banyak amalnya di mana-mana, ditarik, nggak jadi. Mau masuk neraka nggak jadi. Kira-kira begitu. Kenapa? Banyak ibadahnya, ya, amal ibadah. Nah, jadi modelnya maksudnya orang kaya yang tahu diri kan? Orang kaya yang tahu diri itu kata Rasul SAW, fi afdalil manazil. Tempat yang paling mulia, orang yang paling mulia itu adalah orang kaya yang tahu diri. Sudah kaya, sedekahnya rajin, sholatnya bagus, hubungan sosialnya juga mantap. Yang tidak baik itu adalah yang miskin, sombong, nggak bagus hubungannya dengan sesama, tidak taat lagi kepada Allah. Nah ini bermasalah ini. Nah tadi, ingat Islam itu dalam kondisi apapun pahala. Dalam kondisi apapun kita bisa mendapatkan kebaikan, pahala. Apa yang saya maksud tadi, di saat kita mendapatkan rezeki yang berlimpah, seseorang ini bersyukur, maka dia dapat pahala. Seseorang yang tadinya rezekinya sempit, dia bersabar, dia dapat pahala. Lihat, jadi dalam kondisi apapun seseorang itu pasti mendapatkan kemuliaan di sisi Allah SWT. Karena hidup ini tidak lepas dari ujian, dan itu wajib hukumnya diuji. Ada ujiannya yang mohon maaf hartanya berlimpah ruah, itu juga ujian. Ada yang ujiannya jabatan karirnya luar mentereng, itu ujian. Ada orang yang ujiannya juga dengan rezeki yang sulit, ya. Tetapi di situlah kesabaran. Maka kata kuncinya, usaha yang sudah kita lakukan. Ada orang tua sampai sebelum lahir sudah diselamatkan. Sebegitu lahir dikasih namanya soleh lagi, supaya anak ini menjadi soleh kan. Dipesantrenkan juga, diberikan fasilitas, pokoknya apa, itulah kembali kepada ujian. Jadi tidak selamanya, kalau teori itu bisa salah. Teori itu kan, kalau teori itu kan berbicara apa namanya, ada input, ada proses yang baik melahirkan output yang baik, kan begitu? Tidak bisa dalam apa namanya kacamata Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang memang proses apa namanya inputnya bagus, prosesnya bagus, outputnya bisa nggak bagus. Loh, kenapa? Apakah kita tidak mengambil pelajaran dari keluarga Nabi Nuh alaihissalam? Keluarga Nabi Nuh alaihissalam. Siapa Nabi Nuh? Nabi. Tetapi yang melawan beliau, yang menjadi musuh beliau adalah siapa? Anaknya sendiri, istrinya sendiri. Tetapi dibalik lagi teori tadi, bisa saja mohon maaf inputnya tidak bagus, prosesnya bermasalah, outputnya bagus. Siapa itu? Istrinya Fir'aun, ya kan? Istrinya Fir'aun hidup di komunitas yang begitu luar biasa jauh dari Allah, tetapi justru
dia menjadi pribadi yang salihah. Itu. Jadi memang hidup ini kita tidak bisa, tetapi ikhtiar. Kata kuncinya adalah ikhtiar. Bagaimana proses ikhtiar itu? Kita sudah dari namanya sudah, dari teman-temannya sudah, ya kan? Kita carikan milieu yang terbaik, lingkungan yang baik, sekolahnya pun sekolah yang baik, dan lain sebagainya. Maka disitulah berlakunya wa ala rabbihim yatawakkalun. Pada dasarnya nanti semuanya kita harus tawakal kepada Allah SWT. Begitu juga dengan yang diberikan rezeki yang sedikit. Tetapi jangan salah juga, rezeki sedikit itu Masya Allah. Ustadz-ustadz kita di beberapa titik gitu ya, beberapa tempat, model-model Ustadz Haris ini, Masya Allah, walaupun kita tahu kesat mata mungkin biasa ustadz-ustadz itu, tapi Masya Allah, motor punya, HP-nya 2, ada juga istrinya 2. Ya model saya ya baru 1 gitu kan. Jadi belum berkah gitu. Wallahu a'lam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan hasanan ma'suma wa la taj'al fina wa la bainana shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.